Alia menatap langit-langit kamar yang gelap. Jam dinding di sudut ruangan berdetak pelan, menciptakan ritme sunyi yang mengisi malam. Di luar, hujan turun deras, seolah menggambarkan kekosongan yang menyelimuti hatinya. Anton, suaminya, sudah berbulan-bulan tak pulang, sibuk mengejar proyek besar di luar kota. Kamar itu terasa semakin luas dan dingin tanpa kehadirannya. Di sudut pikirannya, Alia bertanya-tanya, apakah ini hidup yang ia impikan ketika menikahi Anton? Pernikahan mereka dulu begitu manis, penuh canda dan janji-janji tentang masa depan yang bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, janji itu terasa memudar. Anton semakin tenggelam dalam pekerjaannya, meninggalkan Alia terjebak dalam rutinitas rumah yang membosankan. Alia menyesap teh hangat di tangannya, mencoba mengusir dingin yang terasa menusuk hingga ke tulang. Tapi, rasa hangat dari cangkir itu tak mampu mengusir kehampaan yang lebih besar, kehampaan yang menggerogoti dirinya dari dalam. Hari-hari Alia berlalu tanpa warna. Pagi tiba dengan sinar matahari yang tak lagi menenangkan, hanya menjadi pengingat bahwa satu hari lagi akan ia lewati tanpa suaminya. Di siang hari, ia tenggelam dalam pekerjaan kantornya, berharap dapat melupakan sejenak kesepian yang menghantui. Namun begitu malam datang, saat ia kembali ke rumah yang sunyi, kesepian itu menghantamnya dengan lebih keras. Bahkan pesan singkat dari Anton tak lagi membuatnya tersenyum seperti dulu. "Aku sibuk. Akan menelepon nanti." Satu kalimat yang begitu familiar, namun selalu meninggalkan rasa hampa di hatinya. Pernah, Alia berpikir untuk membicarakan ini dengan Anton. Tapi setiap kali mereka sempat berkomunikasi, Anton selalu terdengar lelah dan terburu-buru, seolah dunia di luar kota itu jauh lebih penting daripada kehidupan yang mereka bangun bersama. Setiap percakapan berakhir dengan janji bahwa semuanya akan membaik, bahwa ini hanya sementara. Tapi, sementara itu sudah berlangsung terlalu lama. Alia mulai meragukan apakah Anton benar-benar akan kembali, bukan hanya secara fisik, tetapi juga hatinya. Hujan semakin deras di luar, memantul di jendela seperti irama kesedihan yang tak bisa dihentikan. Alia merapatkan jendela yang sedikit terbuka, mencoba menahan gemuruh di luar, meski tak bisa menahan gemuruh dalam dirinya. Ia menatap keluar, berharap ada sesuatu yang bisa membebaskannya dari penjara emosional yang ia rasakan. Tapi yang terlihat hanya jalanan sepi, seperti hidupnya yang kosong tanpa arah. Di dalam hati kecilnya, Alia merindukan seseorang yang benar-benar hadir, yang memahami tanpa harus dijelaskan, yang menenangkan tanpa harus diminta. Dan di sanalah, tanpa bisa ia kendalikan, muncul bayangan dari masa lalu. Bayu. Nama itu berbisik di sudut pikirannya, membawa kembali kenangan yang telah lama terkubur. Saat bersama Bayu dulu, tak pernah ada kesunyian seperti ini. Namun, kenangan itu tak seharusnya muncul sekarang. Alia berusaha mengusirnya, tapi bayangan itu tetap hadir, seperti bintang-bintang yang masih tampak meski tertutup awan tebal. Malam semakin larut, dan Alia terjaga, bergulat dengan pikirannya sendiri. Di satu sisi, ia setia menunggu Anton, meskipun entah kapan suaminya akan benar-benar hadir kembali. Namun di sisi lain, rasa sepi yang semakin menjeratnya membuat Alia bertanya-tanya, berapa lama lagi ia bisa bertahan? Sebuah pertanyaan yang perlahan menggerogoti hatinya, membawa perasaan takut sekaligus harapan yang tak diinginkan. Pagi itu, Alia memandangi layar ponselnya yang sunyi. Tak ada pesan dari Anton, tak ada panggilan yang ia tunggu. Hanya notifikasi rutin dari pekerjaan dan aplikasi-aplikasi yang semakin membuatnya merasa terasing. Setelah beberapa saat termenung, Alia memutuskan untuk keluar dari rumah, mencoba mencari udara segar. Ia memesan ojek online, berharap hiruk-pikuk kota bisa sejenak mengalihkan pikirannya dari kekosongan yang semakin menyiksa. Dalam beberapa menit, notifikasi muncul bahwa ojeknya sudah di jalan. Saat motor itu berhenti di depan rumah, Alia mengenakan helm yang diberikan oleh pengemudi, tak terlalu memperhatikan siapa yang duduk di atas motor. Namun, saat ia hendak naik, ada sesuatu yang membuatnya tertegun. Mata itu. Senyum yang samar di wajah sang pengemudi. Ada sesuatu yang begitu familiar, tapi tak ia pahami. Begitu Alia menatap wajahnya lebih lama, dadanya tiba-tiba terasa sesak. Pengemudi itu adalah Bayu, mantan kekasihnya yang telah lama hilang dari kehidupannya. Dunia terasa berhenti sesaat. Bayu. Alia berusaha memastikan suaranya tak bergetar, meskipun perasaannya bergejolak. Bayu menoleh, lalu tersenyum kecil, seolah menyadari kebetulan yang sama. Alia. Ini sudah lama sekali, jawabnya dengan nada yang hampir tak percaya. Mereka berdiri dalam keheningan sesaat, saling menatap, tak tahu harus memulai dari mana.
Ada begitu banyak hal yang belum diucapkan, begitu banyak kenangan yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Namun, waktu tak memberi ruang untuk semua itu diucapkan sekarang. Sepanjang perjalanan, suasana di antara mereka canggung namun hangat. Bayu sesekali bertanya bagaimana kabar Alia, dan ia menjawab seadanya, tak ingin mengungkapkan kesepian yang selama ini ia rasakan. Di belakang punggung Bayu, Alia berusaha menahan gelombang emosi yang mendadak meluap. Bagaimana mungkin, setelah bertahun-tahun, Bayu muncul begitu saja di hidupnya? Seperti sebuah pertanda dari masa lalu yang ia pikir sudah tertutup rapat. Mereka tiba di tujuan. Alia turun dari motor dengan hati yang masih tak menentu. "Terima kasih," ia ucapnya singkat, namun Bayu tak langsung pergi. "Alia, kita mungkin perlu ngobrol." "Jika kamu punya waktu," ia ucap Bayu dengan ragu. Alia memandangnya, merasa sesuatu yang tak terucapkan menghubungkan mereka kembali, sesuatu yang tak bisa ia tolak. "Mungkin lain kali," jawab Alia sebelum berjalan pergi, namun dalam hati ia tahu, pertemuan ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Hari itu, Alia tak bisa fokus. Bayangan Bayu terus muncul di benaknya, membawa kembali ingatan-ingatan yang selama ini ia coba kubur. Saat mereka berpisah dulu, Bayu memilih tinggal di kota kecil ini sementara Alia memilih ambisi dan masa depan yang lebih menjanjikan bersama Anton. Namun kini, Bayu hadir lagi dalam kehidupannya yang terasa kosong. Ia tak mengerti perasaannya sendiri. Apakah ini hanya nostalgia atau sesuatu yang lebih dalam? Malam itu, saat Alia kembali ke rumah, ia merenungkan pertemuan itu. Bagian dari dirinya merasa bersalah karena membiarkan Bayu masuk kembali ke dalam hidupnya, meskipun hanya secara kebetulan. Tapi di sisi lain, ada perasaan hangat yang tak bisa ia abaikan. Kehadiran Bayu, meski sekilas, berhasil membuatnya merasa, ia terlihat jelagi. Bukan sebagai istri yang ditinggal suami, bukan sebagai wanita yang kesepian di rumah besar. Tapi sebagai Alia, dirinya yang dulu, sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Alia duduk di kursi beranda rumahnya, memandangi langit senja yang mulai berwarna jingga, namun pikirannya tak sepenuhnya berada di sana. Bayangan Bayu terus berputar dalam benaknya sejak pertemuan mereka kemarin. Semua kenangan yang ia coba lupakan selama bertahun-tahun kini kembali menyerbu, membawa rasa yang sudah lama terkubur. Dulu, Bayu adalah pusat dunianya, tempat ia merasa paling nyaman. Di sisinya, Alia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura. Namun, kehidupan memisahkan mereka. Alia mengejar mimpi besarnya, sementara Bayu memilih tetap tinggal di kota kecil ini, menjalani hidup yang lebih sederhana. Dulu, Alia yakin bahwa meninggalkan Bayu adalah keputusan terbaik. Ia memilih Anton, pria yang menjanjikan stabilitas dan masa depan yang mapan. Kehidupan bersama Anton memang tak pernah kekurangan secara materi. Rumah besar, mobil mewah, dan segala yang diimpikan banyak wanita ada di genggamannya. Namun, kini ketika ia duduk sendirian di teras rumah yang megah ini, Alia tak bisa menahan perasaan hampa yang perlahan-lahan menghancurkan dirinya dari dalam. Kebahagiaan yang dulu ia pikir akan datang dengan segala yang dimiliki sekarang, ternyata tak lebih dari fata morgana. Di malam-malam yang semakin sunyi, Alia mulai membandingkan kehidupannya kini dengan apa yang bisa terjadi jika dulu ia memilih Bayu. Bersama Anton, hidupnya diwarnai kesibukan, jarak, dan kehampaan. Namun bersama Bayu dulu, meski mereka tak punya banyak materi, ada kehangatan dan tawa yang terasa begitu tulus. Alia teringat saat-saat mereka berdua duduk di bangku taman kampus, bercanda tentang masa depan mereka yang sederhana namun penuh cinta. Kenangan itu menyesakan, membangkitkan perasaan yang selama ini ia paksa untuk dilupakan. Alia mencoba mengabaikan perasaannya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanyalah nostalgia belaka, bahwa pertemuannya dengan Bayu tak lebih dari sebuah kebetulan yang tak seharusnya ia pikirkan terlalu dalam. Namun, setiap kali ia berusaha melupakannya, perasaan itu semakin kuat. Seolah-olah pertemuan dengan Bayu membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ia merindukan kesederhanaan cinta yang pernah mereka miliki, sesuatu yang kini terasa begitu jauh dari kehidupannya yang penuh kemewahan namun tanpa kehangatan. Pikiran tentang Bayu menghantuinya setiap hari, meski Alia tak pernah mengakuinya secara langsung. Ketika ia duduk di meja makan yang kosong, atau berbaring di tempat tidur yang terlalu besar untuk satu orang, Bayu selalu muncul di benaknya. Ia merasa bersalah karena membiarkan pikirannya melayang pada seorang pria yang bukan suaminya. Namun, rasa kesepian yang selama ini menghantuinya membuat segalanya semakin rumit. Anton, meski suaminya, kini terasa seperti orang asing. Dan Bayu, pria dari masa lalunya, tiba-tiba hadir dengan kehangatan yang tak pernah hilang. Suatu sore,
Alia memutuskan untuk membuka ponselnya dan melihat aplikasi ojek online, tempat ia pertama kali bertemu Bayu kembali. Jarinya ragu di atas layar, mencoba menahan keinginan untuk memanggil Bayu lagi. Ia tahu bahwa ini bisa menjadi awal dari sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mungkin tak akan bisa ia hentikan begitu dimulai. Namun, rasa penasaran dan kerinduan pada kehangatan yang hilang perlahan menguasainya. Ia pun mengetuk layar, memesan ojek, tanpa sadar berharap Bayu yang akan datang lagi. Namun, ketika pesan notifikasi masuk bahwa pengemudi sudah tiba, Alia merasa dadanya berdetak lebih cepat. Ia berlari ke depan rumah, dan benar saja, Bayu ada di sana. Kali ini, saat mereka bertemu mata, tak ada lagi keheningan yang canggung. Hanya ada kenyataan yang tak terucap, kenyataan bahwa hidup mereka kini saling bersinggungan kembali. Alia menaiki motor Bayu, tak perlu berkata apa-apa, namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini bukan lagi sekadar kebetulan. Pertemuan mereka adalah awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengubah kehidupannya selamanya. Saat motor Bayu melaju di jalanan kota, angin lembut yang menerpa wajah Alia tak mampu meredakan gemuruh di dalam dadanya. Kali ini, ia tak lagi bersembunyi di balik alasan kebetulan. Ada kesengajaan dalam pertemuan mereka, meskipun ia tak mau mengakuinya. Di belakang punggung Bayu, Alia merasakan kembali kehangatan yang dulu begitu familiar. Perasaan yang telah lama menghilang dalam pernikahannya bersama Anton, kini kembali menyala, seolah mengingatkan bahwa ia masih mampu merasakan cinta dengan cara yang sederhana, namun mendalam. "Bagaimana hidupmu sekarang?" ditanya Bayu tiba-tiba, suaranya terdengar jelas meski angin berembus di sekitar mereka. Alia terdiam sesaat, merenungi pertanyaan itu. Hidupnya, dalam segala hal yang tampak sempurna dari luar, terasa seperti sesuatu yang hampa dari dalam. "Biasa saja," dijawab Alia akhirnya. Suara itu penuh kejujuran yang tak bisa ia tahan. Bayu hanya tersenyum kecil melalui kaca spion, seolah mengerti lebih dari apa yang Alia ucapkan. Mereka berdua tak butuh kata-kata panjang untuk memahami perasaan masing-masing. Ada sesuatu yang tak pernah hilang di antara mereka, meski bertahun-tahun telah berlalu. Mereka tiba di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu sering mereka kunjungi semasa kuliah. Alia terkejut mendapati bahwa kafe itu masih ada, seolah menjadi penjaga kenangan masa lalu mereka. "Masih ingat tempat ini?" ditanya Bayu sambil membuka helmnya, matanya berbinar dengan nostalgia. Alia tersenyum tipis, mengangguk tanpa banyak bicara. Di tempat itulah dulu mereka menghabiskan sore-sore panjang, berbicara tentang mimpi-mimpi besar yang kini terasa begitu jauh. Bayu mengajaknya masuk, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Alia merasa seperti pulang ke rumah. Di dalam kafe, mereka duduk di sudut yang sama seperti dulu. Tak ada yang berubah dari tempat itu. Meja kayu yang sederhana, aroma kopi yang menggantung di udara, dan suasana hangat yang membuat Alia merasa terlindungi. Di tengah percakapan ringan mereka, tawa mulai mengisi ruang di antara mereka. Bayu masih sama seperti dulu, humoris, santai, dan mampu membuat Alia tersenyum tanpa usaha keras. Saat mereka tertawa bersama, Alia lupa sejenak tentang pernikahannya yang dingin dan kesepian yang selalu menghantuinya. Di samping Bayu, Alia merasa hidup kembali, seperti remaja yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Namun, di balik tawa dan nostalgia itu, Alia merasakan rasa bersalah yang perlahan merayap di dalam hatinya. Di satu sisi, ia tahu bahwa pertemuan ini tak seharusnya terjadi. Ada suami yang menunggunya di sisi lain, meski Anton jarang ada. Tapi di sisi lain, ada Bayu, pria yang selalu bisa membuatnya merasa dilihat dan didengar, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Alia bimbang, terjebak dalam dilema antara setia pada pernikahannya atau mengikuti perasaan yang kini mulai membangkitkan kembali harapannya. Ketika senja mulai berganti malam, Alia memutuskan untuk pulang. Bayu mengantarnya kembali, namun keheningan di antara mereka kini terasa berbeda. Ada sesuatu yang belum terucap, namun jelas dirasakan oleh keduanya. Ketika Alia turun dari motor di depan rumahnya, Bayu menatapnya sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Alia," dipanggilnya pelan, namun Alia menggelengkan kepala dengan lembut. "Lain kali, Bayu." "Kita bicara lain kali," diucapnya cepat, sebelum berjalan masuk rumah tanpa menoleh lagi. Di balik pintu rumahnya yang megah, Alia bersandar, menutup matanya dan menghela napas panjang. Pertemuan dengan Bayu, tawa yang mereka bagi, dan perasaan yang kembali muncul membuatnya merasa hidup. Namun, ada satu kenyataan yang tak bisa ia abaikan, ia masih istri Anton. Malam itu, Alia kembali terjaga, bergulat dengan pikirannya yang tak menentu. Hatinya terbagi antara dua dunia, antara cinta yang dulu dan kenyataan yang kini,
dan ia tak tahu harus memilih yang mana. Malam semakin larut, dan Alia duduk di sofa ruang tamu, menatap kosong pada jendela yang memantulkan bayangan dirinya. Di luar, hujan kembali turun dengan deras, mengiringi kesendiriannya yang semakin dalam. Pertemuan dengan Bayu hari itu seperti mimpi yang perlahan berubah menjadi kenyataan. Alia menyadari bahwa perasaan yang ia coba kubur bertahun-tahun lamanya kini muncul ke permukaan, begitu kuat hingga tak bisa ia abaikan lagi. Namun, di sudut lain hatinya, ada rasa bersalah yang tak kalah besar. Anton. Meski jauh, Anton adalah suaminya, dan bagaimanapun pernikahan mereka tetap ada. Setidaknya di atas kertas. Alia meraih ponselnya, menatap kontak Anton yang sepi dari pesan. Seharusnya ia menelepon, mengabari suaminya tentang hari-harinya, tentang perasaannya. Tapi setiap kali ia mencoba memulai percakapan, yang muncul hanyalah suara Anton yang sibuk, seperti jarak tak hanya memisahkan mereka secara fisik, tapi juga hati. Sudah berapa lama mereka tidak berbicara secara mendalam? Sudah berapa banyak malam yang dilalui Alia sendirian, menunggu pesan yang tak kunjung datang? Semua itu membuatnya semakin terjebak dalam rasa sepi yang menusuk. Malam itu, Alia menatap kembali ke dalam dirinya, bertanya-tanya kapan pernikahannya mulai terasa kosong. Awalnya, Anton selalu ada. Mereka berbagi mimpi, berencana untuk masa depan. Tapi seiring waktu, kesibukan Anton semakin menyita waktunya, hingga akhirnya ia terjebak dalam rutinitas kerja yang tanpa henti. Sementara itu, Alia dibiarkan menunggu, sendirian dalam rumah besar ini, dengan hanya bayang-bayang masa lalu yang menjadi teman. Di titik ini, Alia tak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia merasa lebih hidup bersama Bayu daripada dengan Anton dalam beberapa bulan terakhir. Keesokan harinya, Alia kembali pada rutinitasnya yang monoton, kerja, rumah, dan menunggu. Namun, ada yang berbeda. Pikiran tentang Bayu terus menghantuinya, membangkitkan hasrat dan kerinduan yang selama ini terpendam. Di tengah pekerjaannya, ponsel Alia bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Ketika ia membukanya, jantungnya berdetak kencang. "Hai, Alia. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin tahu kabarmu. Bayu." Pesan itu singkat, sederhana, namun cukup untuk mengguncang dunianya. Alia tak segera menjawab, namun hatinya sudah bergetar. Sepanjang hari, pesan itu tak pernah jauh dari pikirannya. Alia tahu bahwa menjawab pesan Bayu akan membuka pintu yang lebih besar, pintu yang mungkin tak akan bisa ia tutup lagi. Namun, ia juga tahu bahwa mengabaikan Bayu sama saja dengan mengabaikan perasaan yang sudah lama ia kubur. Akhirnya, di tengah malam yang sunyi, Alia memutuskan untuk menjawab. "Aku baik, terima kasih sudah bertanya. Kamu bagaimana?" Pesan itu terkesan netral, namun Alia tahu bahwa setiap kata yang ia tulis mengandung lebih dari sekadar basa-basi. Itu adalah awal dari sesuatu yang tak terhindarkan. Keesokan harinya, Bayu menjawab pesan Alia dengan cepat, dan obrolan mereka pun mengalir begitu saja. Apa yang dimulai sebagai percakapan ringan segera berubah menjadi lebih dalam. Mereka membicarakan hidup, kenangan lama, dan kesepian yang masing-masing rasakan. Di setiap kata yang Bayu tulis, Alia menemukan kehangatan yang selama ini hilang dalam pernikahannya. Meski mereka hanya berbicara lewat pesan, Alia bisa merasakan perasaannya untuk Bayu semakin tumbuh, lebih nyata daripada apa yang ia miliki bersama Anton. Malam-malam berikutnya, Alia mulai terjebak dalam dua dunia. Di siang hari, ia menjalani kehidupannya sebagai istri Anton, meski Anton tak pernah benar-benar hadir. Namun, di malam hari, ia menjalin kembali hubungan emosional dengan Bayu, semakin dekat dan terhubung. Setiap percakapan dengan Bayu membuatnya merasa utuh, seolah-olah ia menemukan kembali dirinya yang hilang. Tapi di setiap senyum yang muncul ketika ia berbicara dengan Bayu, ada rasa bersalah yang semakin dalam. Alia tahu, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan. Hidupnya tak bisa terus berjalan di dua jalur yang berbeda. Pagi itu, Alia terbangun dengan perasaan campur aduk. Hari-hari terakhir ini semakin terasa seperti mimpi yang berlapis-lapis. Di satu sisi, ia masih menjalani rutinitas sebagai istri Anton, meskipun Anton hanya sebuah bayangan yang jauh di kota lain. Di sisi lain, ia terlibat semakin dalam dengan Bayu, lelaki dari masa lalunya yang kini hadir kembali dengan begitu nyata. Hubungan mereka, meski hanya lewat pesan dan pertemuan singkat, terasa lebih hidup dan nyata daripada apa yang Alia miliki dengan Anton dalam beberapa tahun terakhir. Seiring waktu, percakapan dengan Bayu menjadi semakin intens. Mereka mulai berbicara tentang masa-masa ketika mereka masih bersama,
tentang bagaimana hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda. Alia tak bisa memungkiri bahwa perasaan yang pernah ia miliki untuk Bayu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kata yang ia baca dari Bayu seolah menyentuh sudut-sudut hatinya yang paling dalam, bagian yang selama ini kosong. Namun, bersamaan dengan itu, rasa bersalah terus membebani hatinya. Ia adalah seorang istri. Anton, meski sering tak hadir, tetap suaminya. Dan apa yang ia lakukan dengan Bayu, meskipun tampak tak berbahaya, mulai terasa seperti sebuah pengkhianatan. Suatu sore, setelah seharian bekerja, Alia mendapat pesan dari Bayu. "Kamu punya waktu besok? Aku ingin ketemu, ngobrol lebih lama." Alia memandang layar ponselnya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik, sebuah kesempatan untuk membuka hatinya lebih jauh kepada Bayu, atau menutup pintu masa lalu itu untuk selamanya. Sepanjang malam, Alia bergulat dengan pikirannya. Ia membayangkan berbagai skenario. Bagaimana jika ia pergi menemui Bayu dan menemukan kembali kebahagiaan yang selama ini hilang? Tapi ia juga membayangkan Anton. Meski jauh, Anton adalah suaminya. Apapun masalah dalam pernikahan mereka, apakah ini cara yang benar untuk menghadapinya? Keesokan harinya, Alia duduk di kursi ruang tamunya, masih mengenakan gaun yang ia siapkan jika memutuskan untuk bertemu Bayu. Waktu terus berlalu, dan setiap detik yang lewat semakin membuatnya tertekan. Alia berdiri dan berjalan mondar-mandir, merasakan kegelisahan yang semakin membesar. Di saat itulah, sebuah notifikasi pesan masuk dari Anton. "Maaf, aku tidak bisa pulang minggu ini lagi. Ada proyek yang harus diselesaikan." Pesan singkat itu seolah menjadi pemantik yang menyalakan api kemarahan dalam dirinya. Selama ini, Alia sudah terbiasa dengan kekecewaan, tapi pesan Anton kali ini terasa seperti pengingat betapa jauhnya jarak mereka, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Dengan hati yang semakin kacau, Alia memutuskan untuk mengambil ponselnya dan membalas pesan Bayu. "Aku akan ke sana." Keputusan itu terasa seperti langkah yang tak terelakkan. Alia tahu bahwa apa yang ia lakukan bisa menjadi awal dari sebuah pengkhianatan, tapi ada bagian dalam dirinya yang tak bisa lagi mengabaikan perasaan. Ia ingin, setidaknya untuk satu kali, merasa dilihat, dihargai, dan dicintai dengan cara yang selama ini hilang dari pernikahannya. Sesampainya di kafe tempat mereka biasa bertemu, Bayu sudah menunggu di sudut ruangan dengan senyuman yang sama, hangat dan penuh pengertian. Saat Alia duduk di hadapannya, mereka terdiam sejenak, seolah tahu bahwa percakapan hari ini akan berbeda. "Alia, aku tahu ini semua mungkin rumit buatmu, dan aku juga tak ingin memaksamu. Tapi, aku tak bisa memungkiri bahwa aku masih punya perasaan yang sama seperti dulu," diucap Bayu pelan, matanya menatap Alia dengan intensitas yang tak bisa disangkal. Kata-kata itu menembus pertahanan Alia. Di satu sisi, ia merasa diinginkan, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Tapi di sisi lain, ada beban yang semakin berat di dalam hatinya. Alia terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Bayu, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi aku tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa aku masih menikah dengan Anton. Apa yang kita lakukan, ini salah." Suaranya bergetar saat mengucapkannya. Ada perasaan lega, tapi juga rasa sakit yang tak bisa ia hindari. Di hadapan Bayu, Alia merasa terjebak di antara dua dunia. Satu di mana ia terikat oleh tanggung jawab, dan satu lagi di mana hatinya menemukan kembali kebahagiaan yang pernah hilang. Malam itu, saat Alia kembali ke rumah, ia duduk dalam kegelapan. Pertemuan dengan Bayu tak membawa jawaban yang ia cari. Justru, ia semakin terjebak dalam kebingungan. Alia tahu bahwa ia harus segera mengambil keputusan, karena terus berada di antara dua pria ini hanya akan menghancurkan dirinya sendiri. Di satu sisi ada Anton, suaminya, meski jauh dan terasa tak terjangkau. Di sisi lain, ada Bayu, pria yang pernah ia cintai dan kini hadir kembali dengan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Alia sadar, ia tak bisa terus berjalan di dua dunia ini. Sebuah keputusan harus diambil, dan apapun itu, akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota, seolah-olah alam ikut merasakan kekacauan yang melanda hati Alia. Ia duduk di kamar tidurnya yang sepi, dikelilingi oleh keheningan yang terasa mencekik. Pertemuan dengan Bayu tadi siang masih melekat di pikirannya. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap tatapan yang mereka bagi, terasa begitu berat. Ia tahu apa yang ia lakukan salah, tetapi ada bagian dari dirinya yang tak bisa melepaskan Bayu, seperti potongan masa lalu yang terus menariknya kembali ke dalam lingkaran kenangan yang tak berujung. Namun,
Semakin ia tenggelam dalam perasaan itu, semakin kuat rasa bersalah yang menjerat hatinya. Alia mengambil ponselnya, menatap nomor Anton yang tertera di layar. Sudah berhari-hari mereka tidak benar-benar berbicara. Semakin lama, Anton terasa seperti sosok asing yang hanya hadir lewat pesan singkat dan suara yang penuh kesibukan. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipi Alia. Ia merindukan suaminya, bukan Anton yang sekarang, tetapi Anton yang dulu, yang selalu ada untuknya, yang selalu bisa membuatnya merasa dihargai. Tapi di saat yang sama, Bayu mengisi ruang kosong itu dengan cara yang tak pernah Anton lakukan lagi. Dengan tangan gemetar, Alia menekan nomor Anton dan mendekatkan ponsel ke telinganya. Nada sambung terdengar lama, namun Anton tak kunjung mengangkat. Kekecewaan itu membuncah dalam dadanya, semakin memperdalam luka yang selama ini ia coba sembunyikan. Setelah sekian lama, pesan suara Anton menjawab, suaranya terdengar datar dan jauh. "Maaf, saya sedang sibuk. Tinggalkan pesan Anda setelah nada bip." Alia terdiam. Tangannya ingin menutup telepon, tetapi ada dorongan dalam dirinya untuk berbicara, meskipun Anton mungkin tak akan mendengarnya. "Anton, aku merindukanmu. Aku merasa sangat kesepian." Suaranya bergetar, penuh dengan rasa sakit yang selama ini ia pendam. Namun, ketika ia selesai berbicara, tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyapa kembali. Setelah menutup telepon, Alia terdiam lama. Ia sadar, mengharapkan Anton untuk hadir seperti dulu mungkin hanyalah ilusi. Anton sudah berubah, atau mungkin ia yang berubah. Kebahagiaan yang dulu mereka bagi sudah lama hilang, digantikan oleh rutinitas dan jarak yang semakin lebar. Sementara itu, Bayu, pria yang dulu ia tinggalkan demi masa depan yang lebih pasti, kini hadir kembali, memberikan sesuatu yang tak bisa ia temukan dalam pernikahannya, kehangatan, perhatian, dan cinta yang tulus. Pikiran Alia kembali terlempar pada pertemuan mereka di kafe. Wajah Bayu, senyumnya yang lembut, dan kehangatan yang ia rasakan saat berada di dekatnya, seolah-olah semua itu menenangkan luka yang tak pernah sembuh. Tapi ia tak bisa menipu dirinya sendiri. Meski hatinya tertarik pada Bayu, ada tanggung jawab yang masih mengikatnya pada Anton. Pernikahan mereka mungkin sudah retak, tetapi Alia tak bisa begitu saja meninggalkan semua yang telah mereka bangun. Di antara dua pilihan ini, Alia terjebak, tak mampu memutuskan jalan mana yang harus ia tempuh. Malam semakin larut, dan Alia kembali ke tempat tidurnya. Namun, tidur tak kunjung datang. Di antara bayang-bayang yang menari di langit-langit kamar, ia membayangkan dua masa depannya. Di satu masa depan, ia tetap bersama Anton, mencoba memperbaiki apa yang tersisa dari pernikahan mereka meski hatinya sudah tergores dalam. Di masa depan lainnya, ia bersama Bayu, memulai lagi dari awal, membangun sesuatu yang baru, meski dengan risiko menghancurkan hidupnya yang sekarang. Kedua pilihan itu sama-sama sulit, dan apapun yang ia pilih, Alia tahu akan ada bagian dari dirinya yang hilang. Pada akhirnya, Alia terbangun dengan keputusan yang belum juga diambil. Ia duduk di tempat tidur, memeluk lututnya, memandang keluar jendela di mana hujan masih turun. Hatinya penuh dengan keraguan, tetapi satu hal yang pasti, ia tak bisa terus seperti ini. Kehidupan yang terpecah di antara dua pria ini akan menghancurkan dirinya jika ia tak segera menentukan jalan. Alia menarik napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Keputusan yang harus ia ambil tidak akan mudah, tetapi apapun itu, ia tahu bahwa ia harus memilih, antara masa lalu yang kini kembali, atau masa kini yang sudah mulai kehilangan bentuknya. Alia terbangun dengan perasaan berat, seolah-olah seluruh dunia menghimpit dadanya. Hujan semalam telah reda, tetapi langit pagi masih kelabu, mencerminkan suasana hatinya yang penuh dengan ketidakpastian. Hari itu, ia memutuskan untuk tidak bekerja. Tubuhnya terasa lelah, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Pikiran tentang Anton dan Bayu terus menghantui, berputar-putar di kepalanya tanpa henti. Setiap langkah terasa seperti beban, dan Alia tahu bahwa ia tidak bisa menghindari keputusan ini lebih lama lagi. Siang menjelang, dan Alia akhirnya memberanikan diri untuk menelepon Bayu. Suara Bayu di ujung telepon terdengar hangat, seperti biasa, tetapi ada sedikit kekhawatiran di balik nada lembutnya. "Alia, ada apa?" "Kamu terdengar berbeda," tanya Bayu. Alia terdiam, merasakan benjolan di tenggorokannya. Aku ingin kita bicara. Kita harus menyelesaikan ini, jawabnya akhirnya. Bayu setuju untuk bertemu di kafe yang sama seperti sebelumnya, tempat di mana semuanya seolah kembali ke titik awal. Saat Alia tiba di kafe, Bayu sudah menunggunya di sudut ruangan,
sama seperti biasanya. Namun kali ini, suasana terasa berbeda. Ada ketegangan di udara, seolah-olah keduanya tahu bahwa apapun yang akan terjadi hari ini, akan mengubah segalanya. "Alia, apa yang terjadi?" Bayu bertanya, matanya penuh kekhawatiran dan cinta. Alia menatapnya dalam-dalam, mencoba mencari keberanian untuk mengatakan apa yang ada di hatinya. "Bayu, aku sangat menghargai semua ini, perasaanmu, perhatianmu. Tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Aku masih menikah dengan Anton. Dan meski aku tidak bahagia, aku harus menghadapi kenyataan itu," ia ucapnya dengan suara pelan, tetapi tegas. Bayu terdiam, menatap Alia dengan mata yang penuh luka. "Aku mengerti, Alia. Aku tahu ini sulit. Tapi, apa kamu yakin? Apakah kamu masih ingin mempertahankan sesuatu yang bahkan kamu sendiri ragu untuk bertahan?" ditanyanya, mencoba mencari celah dalam keputusan Alia. Namun Alia hanya bisa menggelengkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak tahu, Bayu. Tapi aku harus mencoba. Aku harus memberikan kesempatan pada pernikahan ini, meskipun mungkin itu akan menyakitkan. Aku tidak bisa mengabaikan tanggung jawabku begitu saja." Mendengar jawaban Alia, Bayu menghela napas panjang. Ada kesedihan yang dalam di matanya, namun ia tetap tersenyum, meski terasa getir. "Kamu selalu kuat, Alia. Aku mengerti, dan aku menghormati keputusanmu. Jika itu yang membuatmu merasa benar, aku tak akan memaksamu," kata Bayu dengan nada yang menenangkan, meskipun hatinya teriris. Alia merasakan beban di dadanya semakin berat. Ia tahu, dalam hati yang terdalam, ia masih mencintai Bayu, tetapi ada sesuatu yang lebih besar dari cinta yang harus ia hadapi, kehidupan yang telah ia bangun dengan Anton, meski penuh retak dan kesepian. Setelah percakapan yang penuh emosi itu, Alia keluar dari kafe dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena akhirnya membuat keputusan, tetapi di sisi lain, ada rasa sakit yang begitu dalam karena harus meninggalkan Bayu untuk kedua kalinya. Bayu, pria yang selalu hadir ketika Anton tak ada, kini benar-benar harus ia tinggalkan. Alia menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, hidupnya tak akan sama lagi. Ia telah membuka luka lama, tetapi juga memutuskan untuk menutupnya demi masa depan yang belum pasti. Saat kembali ke rumah, Alia menatap cermin, melihat sosok dirinya yang tampak lelah tetapi lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, bahwa masih ada banyak hal yang harus ia hadapi, terutama dengan Anton. Tapi ia juga tahu bahwa ia sudah membuat pilihan yang tepat untuk dirinya sendiri. Alia menatap bayangannya, tersenyum tipis, meski dengan mata yang basah. "Aku akan baik-baik saja," bisiknya pada dirinya sendiri. Di dalam dirinya, sebuah langkah kecil menuju penyembuhan telah dimulai.